Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesehatan. Hingga hari ini kami bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Allah kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang mengizinkan kami ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Berkati pendengaran dan hati kami serta pikiran kami. Biarlah Roh Kudus bekerja. Kami undang kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Amin. Shalom bagi kita semua dimanapun berada, yang senantiasa mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Tentunya saya bersukacita dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun secara online. Dan saya percaya bahwa kita semua sehat-sehat saja. Dan saya sapa kita dengan penuh sukacita. Salam Natal. Shalom. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tentunya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tentunya sangat bahagia, sangat senang sekali karena saat ini bisa kita merayakan Natal. Dan sekalipun ada wabah yang disebut COVID-19, namun kita memiliki sukacita yang tidak pernah berlalu dan tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Terima kasih buat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya senang sekali bisa berdiri di tengah-tengah kita. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri bahwa saya Lase Channel yang terus senantiasa menyiapkan diri, menyiapkan materi-materi, menyiapkan hati, menyiapkan waktu, dan menyiapkan segalanya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terus menunggu dan terus mendengarkan firman Tuhan melalui kami. Terima kasih. Dan pada malam hari ini kita akan bacakan firman Tuhan yang akan kita bacakan malam hari ini. Dan firman Tuhan ini sudah sangat sering kita mendengar. Setiap Natal pasti akan dibicarakan. Setiap Natal pasti akan diceritakan. Tetapi bagaimana dengan kita? Tetap kembali dengan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita atau tidak. Oleh sebab itu saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan bacakan kepada kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya melihat bahwa teks ini begitu menarik sekali, begitu membuat kita penasaran tentang arti daripada teks ini. Namun malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita di bagian paling terakhir ayat ini, Immanuel yang beserta atau Allah menyertai kita. Ya, saya juga melihat di medsos begitu banyak tema-tema Natal, ayat-ayat ini dipakai untuk perayaan Natal. Dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu iya dan amin dalam hidup kita. Nah, malam hari ini bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya akan menarik sebuah atau memberikan sebuah tema, yaitu Allah peduli. Sekali lagi, saya memberikan tema, yaitu
Allah peduli. Alasan saya kenapa harus memilih tema ini adalah karena saya percaya Allah itu peduli di dalam kehidupan ciptaannya. Ya. Kalau kita kembali ke belakang bahwa di dalam penciptaan yang mula-mula Allah menciptakan segala sesuatunya dan dia berkata semuanya baik, semua baik, semua baik. Namun ketika ciptaan Tuhan itu jatuh ke dalam dosa, ketika ciptaan Tuhan itu masuk atau jatuh di dalam dosa yang begitu besar, yang melanggar peraturan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah diam untuk peduli dengan ciptaannya. Sekalipun dia tahu bahwa ciptaannya itu sudah melakukan dosa, tetapi Allah sangat-sangat peduli dengan orang yang sudah diciptakannya. Jadi bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah peduli dengan kita. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, sekalipun kita melakukan kejahatan, dengan satu syarat: kembali kepada Tuhan. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Tuhan tetap peduli kepada kita. Tuhan menantikan kapan kita kembali kepada Tuhan. Sebenarnya dan selayaknya kita tidak pantas untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Dia utus segala nabi, bahkan banyak nabi-nabi yang diutus Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu begitu keras. Karena ciptaan Tuhan itu yang disebut manusia sangat-sangat keras dan tidak pernah mau ikut yang diperintahkan Tuhan. Dia selalu melakukan seperti yang diinginkan dia. Dan itulah kehidupan manusia. Hingga ya, di dalam nubuatan Tuhan menubuatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menerima, yaitu Immanuel. Allah menjanjikan kepada umat Israel bahwa Dia akan mengutus Immanuel. Kalau kita lihat di dalam Yesaya, di dalam nubuatan di dalam Yesaya, di situ jelas bahwa Immanuel. Mari kita lihat di dalam Yesaya, ya, pasalnya yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Allah begitu mengasihi manusia, Allah begitu peduli dengan manusia, sehingga Dia tetap mengutus orang-orang yang ingin membawa umatnya ke dalam jalannya Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita, kenapa sampai Tuhan mengutus anak yang tunggal? Ya, karena begitu kasarnya kehidupan manusia, karena begitu kacaunya kehidupan manusia, bahkan sampai nabi pun mereka tolak. Sehingga Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Jadi bagi kita, Natal bukanlah hal yang baik kalau kita renungkan. Kenapa? Karena kalau tidak pernah ada Natal ini, kalau anak tunggal Allah itu tidak pernah hadir di dunia ini, maka saya dan saudara tidak pernah diselamatkan. Jadi oleh karena kepedulian Allah, kita bisa diselamatkan. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, kita tidak pernah
dengar bahwa ada Allah lain seperti Allah kita. Sepanjang sejarah di dalam dunia keagamaan, ya, hanya Tuhan kita yang mampu merelakan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Jadi mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Ya. Dikatakan di sini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Begitu luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sehingga dia nubuatkan, dia sampaikan kepada nabi-nabi bahwa dia akan mengutus anaknya yang tunggal itu. Dan di sini ada beberapa bagian yang sudah saya siapkan. Melalui tema ini, Allah peduli. Ya. Allah peduli. Kenapa Allah peduli? Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kenapa? Manusia bisa berkuasa. Manusia bisa berkuasa di atas segala ciptaan yang lain. Oleh sebab itu, ya, hari ini kita mau dengarkan, hari ini kita mau renungkan, ya, bagaimana Allah itu bisa peduli dengan kita. Ya. Di sini adalah yang pertama adalah ada peran Allah sendiri untuk peduli dengan kita. Kalau Tuhan tidak pernah berperan untuk menyelamatkan kita, untuk peduli dengan kita, maka Tuhan tidak pernah mengutus anaknya yang tunggal. Dan sekalipun dunia menolak dia, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Dan apa yang sudah diperbuatnya, apa yang sudah dijanjikannya sebelumnya, Tuhan tepati hal itu. Dan itulah yang menjadi perenungan kita. Karena peran Allah yang sesungguhnya, maka kita dapat diselamatkan. Karena dia memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa. Dan Tuhan yang lain tidak pernah ada yang mengatakan seperti ini. Dan firman Tuhan ini menceritakan, menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan peduli dengan kita. Yang kedua adalah ada penyataan diri Allah kepada manusia. Yesus Kristus diutus ke dunia. Dia memiliki, yaitu dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Kenapa dia diutus Allah? Dan kenapa Allah mengutus dirinya sendiri? Karena dia cinta, dia peduli dengan kita. Dia menyatakan dirinya bahwa inilah aku yang menyelamatkan engkau. Inilah aku yang menyelamatkan engkau. Jadi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus pada hari ini, ya, kita sudah memiliki Tuhan yang dahsyat. Kita sudah memiliki Allah yang hebat. Jadi ketika ketika Allah menyatakan dirinya secara nyata di dalam hidup kita, berarti kita sudah diselamatkan. Modal kita adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus, karena dia satu-satunya juru selamat bagi manusia. Yang ketiga adalah kelahiran Yesus membuat atau menggenapi janji Allah dalam hidup kita.
Kalau tidak pernah digenapi janji ini, maka kita tidak pernah diselamatkan. Dan yang menjadi dahsyatnya adalah Allah menggenapi apa yang dijanjikannya kepada kita. Jadi bagaimana dengan kita? Ya. Allah, Yesus berkata, aku mengasihi engkau. Bahkan dalam Yohanes dia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Manusia pada zaman-zaman ini, beban manusia pada zaman-zaman ini, bahkan di dalam wabah COVID-19 ini, tentunya ya, manusia begitu gentar, begitu takut. Ya, kita harus melakukan protokol kesehatan. Natal begitu banyak dilakukan secara online. Ya, itu karena wabah ini. Tapi ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan peduli dengan kita, sehingga kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Ya. Kalau kita takut dengan dunia ini, ya, kalau kita gentar dengan dunia ini, dengan keadaan saat ini, ya, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Apa yang menjadi bagian kita? Ketika Allah sudah peduli dengan kita, kita juga harus peduli dengan sesama kita. Kita juga harus peduli dengan saudara-saudara kita. Ya. Orang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, mereka peduli dengan saudaranya. Mereka peduli dengan keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Manusia begitu kejam, begitu sadis, ya. Bahkan saudaranya sendiri dia tidak mau peduli. Padahal setiap hari, setiap minggu, setiap Natal mendengarkan firman Tuhan. What? Kenapa? Apa yang menyebabkan? Karena mereka hanya ibadat sebagai rutinitas. Mereka hanya mendengarkan firman Tuhan, dan seakan-akan dia berkata, saya, firman Tuhan itu tidak untuk saya, untuk dia, untuk dia. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan itu pedang bermata dua untuk orang dan untuk kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu kepada kita, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu buat kita, bukan buat orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah berperan dalam hidup kita. Allah menyatakan dirinya dalam hidup kita. Bahkan Allah menggenapi janjinya melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, gunakan momen Natal yang indah ini untuk mengoreksi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah kita hidup di dalam kasih Allah itu? Apakah kita hidup seperti yang dilakukan Allah? Dia peduli dengan kita sekalipun kita tidak pernah setia kepada Allah. Itu. Hanya itu. Dan hanya itu dalam hidup kita. Ya. Apakah kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita? Atau kalau kita lihat atau kita melihat saudara kita yang agak-agak hidupnya, ya, kita bisa bilang bahwa hanya secukupnya. Kita memiliki kelebihan misalnya. Kita melihat saudara kita yang kurang mampu. Apakah kita hanya melihat saja? Apakah kita hanya mau mencoba menghayal saja? Atau
kita mencoba untuk melakukan sesuatu gerakan, atau kita menekan mereka, bahkan tidak peduli dengan mereka, bahkan kita mengabaikan mereka. Tapi hari ini saya mau sampaikan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini saya sampaikan, Allah peduli dengan hidupmu, Allah peduli dengan hidupku. Berarti saya juga harus peduli dengan orang lain. Saya harus peduli juga dengan keluarga. Saya harus peduli dengan saudara saya. Ketika engkau besar, engkau harus mengangkat yang kecil. Ketika engkau besar lagi, engkau harus mengangkat yang kecil. Itulah prinsip hidup yang baik. Itulah kehendak Tuhan yang diinginkan dalam hidup kita. Kalau Allah tidak pernah peduli dengan kita, kita mau jadi apa? Ya, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Tetapi Allah sudah duluan mengasihi kita. Allah sudah duluan melakukan yang baik untuk kita. Tapi kenapa kita tidak melakukan apa yang dilakukan Tuhan? Misalnya mengasihi saudara kita. Ya. Dan inilah momen Natal buat kita. Kita harus koreksi diri kita. Oh Tuhan, ternyata setahun ini saya jauh beda seperti yang Tuhan lakukan. Saya jauh beda seperti yang Tuhan inginkan. Saya jauh beda seperti yang firman-Mu katakan. Ya, Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu sayang dengan kita. Jadi kita juga harus sayang dengan orang-orang di sekeliling kita. Jangan pikir karena engkau sudah punya harta yang banyak, engkau lagi tidak peduli dengan orang-orang kecil. Ingat bahwa hujan tidak selalu hujan dan kemarau tidak selalu kemarau. Hidup ini hanya sementara. Selagi ada kesempatan bagimu, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Yesus berkata bahwa ketika engkau mengasihi saudaramu, berarti sama juga engkau mengasihi saya. Itu Yesus katakan. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan tiap hari Minggu, tiap ibadah tengah minggu, dan terlebih di ibadah Natal ini, kita harus koreksi diri kita. Dan kita harus belajar di tahun yang baru nanti, kita memiliki sesuatu gambaran yang baru. Kita memiliki sesuatu hal yang baru. Kita memiliki pola pikir yang baru. Bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini, berarti kita harus membuang hal-hal yang tidak baik selama ini. Selama tahun 2020. Ketika kita sampai tahun 2021, kita sudah memiliki pemahaman yang baru. Ya. Kalau tidak ada pemahaman yang baru dalam diri kita, samalah kita dengan batu ketika dimasak. Ya. Samalah hidup kita dengan batu. Segini batu kalau dimasak, segitu juga kalau mau 1 hari, mau setengah hari, mau 1 jam, pasti ketika dikeluarkan dari api, bentuknya seperti ini juga. Jadi bagi kita semua, tahun 2020 ini jadikan pelajaran dan koreksi apa yang sudah kita lakukan selama 2020. Kita hidup di dalam kasih Allah atau tidak. Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu sayang dengan kita. Sekalipun saya tidak pantas untuk menerima kasih karunia Allah, tapi Allah mengatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ya. Roma mengatakan, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Tapi anak Allah itu menyatakan dirinya untuk kita karena dia sayang dengan kita. By the way, gimana dengan hidup kita? Yuk berlomba melakukan kehendak Tuhan. Yuk berlomba melakukan yang baik. Dan apa yang difirmankan Tuhan ini, itu hal yang indah dalam hidup kita, yang menjadi kesimpulan bagi kita bahwa
Allah sudah menyatakan dirinya dengan indah. Allah sudah menyatakan dirinya dengan kita. Allah sudah berperan baik dalam hidup kita. Bahkan Allah sudah menggenapi apa yang sudah dijanjikannya kepada kita. Dan kita orang-orang yang sudah percaya, mari kita teguhkan hati, koreksi diri, perbaharui yang lama menjadikan yang baru. Sehingga di tahun yang akan datang, kita di tahun 2021 nanti, kita memiliki dimensi, kita memiliki pola hidup, kita memiliki pola pikir yang baik, kita memiliki momen-momen yang lebih indah lagi bersama dengan Tuhan. Cintai Tuhan, cintai saudaramu, maka engkau akan hidup tenang bahagia. Buang rasa iri, buang rasa sakit hati. Hanya itu yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Dan saya sapa kita dengan kasih Kristus. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.